Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Inita Dewi dengan A320-200-2010, kelas E, Makro Education Management. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul merumuskan visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, moto tujuan, sasaran, dan program sekolah atau madrasah. Baik, langsung saja. Ibarat perjalanan, visi adalah tujuan yang akan dicapai dalam sebuah perjalanan. Sedangkan misi, ibarat tahap-tahapan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan, nilai, dan moto merupakan sebuah semangat yang mendasari sebuah perjalanan. Tujuan adalah hal-hal apa yang akan diperoleh ketika sudah mencapai pada ujung perjalanan. Nah, sedangkan program adalah tahapan-tahapan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Jadi, visi dan misi dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan kinerja, inovasi, kreativitas, dan semangat kerja. Juga sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan kegiatan pendidikan. Sebuah lembaga yang semua kinerjanya didasarkan pada visi dan misi yang disusun maka lembaga tersebut akan terarah, terfokus, dan terukur. Sebaliknya, lembaga yang tidak didasarkan pada visi atau tidak memiliki visi, misi atau memiliki visi, tetapi misi tidak disosialisasikan, tidak dipahami oleh anggotanya, maka dapat dipastikan lembaga tersebut tidak terarah dan berjalan sendiri-sendiri. Lalu, mana yang lebih dahulu merumuskan visi atau misi? Nah, ini terdapat dua pandangan. Yang pertama, kita bisa merumuskan misi terlebih dahulu, baru kemudian keyakinan dasar dan nilai dasar, visi. Dan yang kedua, visi terlebih dahulu, dan misi yang paling terakhir. Pandangan dalam merumuskan misi dan visi harus dilihat dari konteks organisasi. Jika organisasinya adalah organisasi yang berorientasi non-profit dan ideologi seperti lembaga pendidikan, maka visi akan lebih baik dirumuskan terlebih dahulu. Visi dalam konteks organisasi merupakan konsep ideologis yang akan dicapai di masa yang akan datang. Adapun jika organisasinya adalah berorientasi profit, bisnis, dan ideologis materialis seperti perusahaan-perusahaan bisnis, maka rumusan misi lebih baik dirumuskan terlebih dahulu. Karena bayangan visibilitas atau kelayakan usaha atau bisnis akan terlihat nyata dan menawarkan keuntungan-keuntungan real. Selanjutnya, merumuskan visi sekolah atau madrasah. Sebelumnya, visi berasal dari kata vision yang dari bahasa Inggris, yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian, atau bayangan. Sedangkan secara etimologis, visi dapat diartikan sebagai pandangan yang didasarkan pada pemikiran mendalam tentang masa depan yang akan diraih. Dalam pengertian lain, visi merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dan visi menjawab pertanyaan, what do we want to become? Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau ke masa depan. Lalu, suatu visi agar menjadi realistik, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik, maka dalam proses pembuatannya kita memerlukan
yang namanya stakeholders atau pihak yang terkait dari lembaga organisasi. Hal yang terkadang terlihat simpel, namun sering dilupakan dalam pembuatan visi adalah pilihan kata dan diksi yang mudah diingat dan disusun dalam kalimat yang singkat sehingga mudah dihafal dan melekat di benak anggota. Jadi pembuatan visi harusnya disusun dalam kalimat yang sesingkat-singkatnya sehingga mudah dihafal oleh anggotanya. Contoh suatu visi, yaitu akronim dari Citra Mandiri. Kepanjangannya adalah terbentuknya siswa menjadi cerdas, Islami, terampil, rajin, dan amanah. Contoh lain adalah Ulil Albab, diakronimkan Ulil Albab, dan kepanjangannya adalah terwujudnya lulusan madrasah yang unggul di bidang iman, takwa, atau infak, dan iftak, berpikir ilmiah, mampu mengamalkan ajaran agama, ataupun beribadah, bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ulil Albab itu unggul, ilmiah, amaliyah, ibadah, dan bertanggung jawab. Visi adalah sebuah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh lembaga di masa yang akan datang. Dalam konteks lembaga sekolah atau madrasah, visi merupakan imajinasi moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan yang secara khusus diharapkan oleh sekolah atau madrasah. Visi sekolah atau madrasah harus berada dalam koridor pembangunan pendidikan nasional yang telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah, tetapi tetap sesuai dengan potensi yang dimiliki sekolah dan keinginan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi visi sekolah atau madrasah harus visi sekolah atau madrasah merupakan turunan dari visi pendidikan nasional. Lalu terdapat perumusan visi yang tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis yang ada di atasnya, seperti Hukum Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, berbagai peraturan pemerintah, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang terkait, khususnya tujuan pendidikan nasional. Jadi perumusan visi harus mempertimbangkan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga pengelola sistem pendidikan nasional. Dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai parameter sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, segala dengan visi pendidikan nasional tersebut. Lalu Kemendikbud berhasrat pada tahun 2025 menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif atau insan kamil atau insan paripurna. Lalu ini adalah skema dari rumusan visi misi dan tujuan sekolah dan madrasah. Yaitu yang pertama adalah dasar yuridis pendidikan seperti saya jelaskan tadi, sesuai dengan tantangan masa depan atau globalisasi ini dan hak masyarakat. Kemudian terbentuklah visi dan misi sekolah dan madrasah dan merupakan tujuan sekolah dan madrasah. Dan merupakan tujuan sekolah dan madrasah. Baik, langsung saja
Teknik perumusan visi. Teknik atau cara merumuskan visi sebuah satuan pendidikan sekolah madrasah dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meninjau kembali masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, dengan pendekatan analisis SWOT atau strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Yang kedua adalah melibatkan seluruh stakeholder atau pihak yang terkait dengan lembaga organisasi. Di sini sekolah, untuk memberikan partisipasi secara maksimal. Yang ketiga, menunjukkan sifat rasa memiliki visi yang akan dirumuskan bersama. Yang keempat, formulasi cita-cita dan keinginan seluruh stakeholder melalui pendekatan partisipatif dan motivatif. Dengan pendekatan ini akan menstimulasi segenap komponen yang ada dalam satu organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi yang akan disepakati. Yang terakhir, yaitu jika rumusan visi berasal dari pimpinan, maka harus disosialisasikan kepada seluruh pimpinan sekolah stakeholder dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka. Karena untuk penyempurnaan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah. Yang kedua, yaitu prosedur perumusan visi. Langsung saja. Yang pertama, yaitu mengkaji makna visi satuan organisasi di atasnya untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua, menginventarisasi rumusan tugas satuan pendidikan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh stakeholder satuan madrasah untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran serta penyempurnaan. Yang terakhir, yaitu rumusan visi satuan pendidikan yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan bisa kepala sekolah atau madrasah, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Lalu lanjut ke kriteria rumusan visi yang baik. Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria atau ciri-ciri. Yang pertama, rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. Yang kedua, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang ketiga, sesuatu yang ideal ingin dicapai di masa yang akan datang, yang membawa eksistensi atau keberadaan suatu organisasi. Yang keempat, menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, mampu memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Yang keenam, mampu menjadi perangkat gagasan dalam organisasi. Yang ketujuh, memiliki orientasi terhadap masa depan atau cita-cita organisasi. Yang kedelapan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi. Yang kesembilan, menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ke-10, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan tugas dan fungsi. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi, karena berdasarkan pengertian, teknik perumusan, prosedur perumusan, dan kriteria visi yang baik, sebagai yang saya sebutkan sebelumnya, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan visi. Yaitu yang pertama, harus sesuai dengan semangat perkembangan zaman dan spirit organisasi, konsisten dengan situasi dan kondisi masa kini, serta dapat diadakan perubahan atau penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang kedua, rumusan visi dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi, sehingga dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen dari hati yang tulus. Yang ketiga, rumusan visi mudah dipahami karena ungkapannya mempunyai alasan yang jelas dan dapat menjadi panduan bagi kebijakan organisasi. Yang keempat, rumusan visi satuan organisasi tidak
benar kan jika bertentangan dengan visi satuan organisasi di atasnya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu, saya akan memberikan beberapa contoh rumusan visi. Saya akan mulai lagi, akan menyampaikan lagi, yaitu contoh visi, citra mandiri, yang panjangnya merupakan terbentuknya siswa menjadi cerdas, islami, terampil, rajin, dan amanah. Lalu contoh visi yang lain adalah terwujudnya lulusan madrasah yang unggul di bidang iman takwa, infak dan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, berpikir ilmiah, mampu mengamalkan ajaran agama, tekun beribadah, bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, dan kelestarian lingkungan yang dapat diakronimkan menjadi ulil albab, yaitu unggul, ilmiah, amaliyah, ibadah, dan bertanggung jawab. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Dr. Alia Fikri. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.